pembukaan untuk pernyataan sikap. Selamat sore buat kita semua. Kawan-kawan pelajar dan mahasiswa Duga di Kota Studi Manokwari, kami mendukung teman-teman kami dari Kota Studi lain. Ada jumpa pers. Kami tidak keluar dari mereka punya pernyataan sikap dengan mereka punya jumpa pers mereka. Kami sangat mendukung dengan mereka, dan di sini kami masih pelajar dengan mahasiswa Duga Kota Studi Manokwari. Kami menolak kekerasan yang terjadi atau pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Duga. Sangat tegas kami menolak dan segera tarik militer organik dan non-organik di tanah Papua ini. Itu mungkin kata pengantar singkat saya. Terima kasih. Yang kedua, pernyataan sikap. Baik, pernyataan sikap kronologis kejadian pada tanggal 26 Maret sekitar pukul 17.00 waktu Papua terjadi kontak tembak antara Tentara Nasional Pembebasan Papua Kota Tijan Dugama dengan TNI Polri yang mengakibatkan 2 orang anggota TNI gugur dan 8 orang anggota melukai parah. Belasan lainnya luka-luka ringan. Selanjutnya pada tanggal 27 dan 28 aparat TNI melakukan evakuasi korban dan lain-lain. Pada tanggal 29 dan 30 Maret kembali lagi kontak tembak antara TPNPB Kota Tijan Dugama dengan TNI Polri. Namun di antara kedua belah pihak tidak ada yang mengalami korban jiwa, tetapi kebrutalan TNI Polri yang begitu masif adalah mengakibatkan 9 rumah di distrik Angguru terbakar hangus akibat serangan tembakan bom martir yang dilakukan secara babi buta ke rumah-rumah warga. Dihitung ada 20 kali tembakan serangan bom yang dialami oleh masyarakat sipil pada tanggal 29 dan 31. Serangan bom yang sama pada tanggal 30, namun puji Tuhan sama sekali tidak ada korban jiwa yang dialami oleh masyarakat sipil. Saat itu pada tanggal 2 April kembali kontak tembak antara TPNPB Kota Tijan Dugama dengan TNI Polri sekitar pukul 9 malam sampai dengan pukul 3 subuh pagi waktu Papua. Tetapi kembali lagi rumah warga sipil setempat menjadi korban serangan tembakan dan bom martir oleh TNI Polri yang mengakibatkan beberapa warga mengalami rusak parah. Namun dampak yang dirusak oleh masyarakat sipil di mana situasi kontak tembak yang berturut-turut ini telah mengakibatkan akses masyarakat tidak bisa ke kebun untuk mengambil makanan karena dibatasi. Dan selalu dipantau 24 jam oleh TNI Polri, bahkan mau makan saja susah, hingga masyarakat semakin trauma dan ketakutan akibat mengalami peristiwa teror intimidasi yang berlibatkan oleh aparat TNI Polri. Sebagai informasi diperoleh, masyarakat hanya diminta dukungan doa oleh sepihak karena benar-benar sudah tidak merasa nyaman lagi. Pernyataan sikap kami DPC Kota Studi Papua Barat Kota Manokwari, dan kami pernyataan sikap ini mendukung Ikatan Pelajar Mahasiswa se-Indonesia IPMENI. Kami cabang DPC Kota Studi Manokwari akan membacakan sikap pernyataan sikap. Kini melihat situasi masyarakat sipil yang telah mengalami korban jiwa, korban tempat tinggal, korban kebebasan dan perlindungan akibat represifnya aparat TNI Polri yang membabi buta, maupun sikap acuh tak acuh oleh pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Duga terhadap situasi ini, maka kami pelajar dan mahasiswa Duga yang berada di bawah naungan DPC Kota Studi Manokwari IPMENI menyatakan sikap secara tegas kepada 1. Pemerintah Kabupaten Duga, dalam hal ini Bupati, Sekda, seluruh DPR,
jajarannya segera berangkat ke ibu kota Kenyam, Kabupaten Duga untuk memberi bantuan bama dan perlindungan serta kenyamanan bagi masyarakat sipil yang terancam hidupnya oleh kekerasan TNI Polri akibat sasaran peluru dan bom yang diserahkan langsung ke kediaman warga. Nomor 2, Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua segera bertanggung jawab atas penyerangan bom martir yang dilakukan oleh TNI Polri secara membabi buta ke rumah-rumah warga dan segera menjelaskan apa yang bentuk dan jenis bom yang digunakan untuk diketahui sebagaimana mestinya. Nomor 3, Pangdam Cenderawasih, Dandrem dan Satuan Kodim yang berada di Nogolai Kenyam segera bertanggung jawab atas insiden penembakan yang telah menewaskan Branus Lokbere sesuai dengan mekanisme hukum dan HAM yang berlaku di negara Indonesia. Nomor 4, Komnas HAM RI segera membentuk tim investigasi kemanusiaan usut tuntas kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap Branus Lokbere secepatnya. Nomor 5, Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, dan Kapolri segera hentikan dan tarik pasukan organik maupun non-organik dari seluruh wilayah juga. Nomor 6, Presiden Joko Widodo segera buka akses jurnalis nasional maupun internasional dan tim pencari fakta ke Papua untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Ndugama. Nomor 7, Presiden Joko Widodo segera buka ruang dialog damai yang dimediasi pihak ketiga yaitu PBB untuk mencari solusi demokrasi bagi penyelesaian konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI Polri. Nomor 8, TPNPB Kodam Tian, Ndugama, dan TNI Polri jika kalau tidak mau menempuh jalur damai, maka sebaiknya menentukan medan perang yang jelas agar tidak mengorbankan rakyat sipil seperti yang sering dilakukan oleh TNI Polri. Nomor 9, Panglima TNI dan Kapolri kalau tidak menarik pasukan dari Ndugama dan seluruh tanah Papua, maka segera buka lapangan perang terbuka secara resmi antara TNI Polri dan TPNPB OPM di Papua agar tidak mengorbankan masyarakat sipil yang ada. Nomor 10, Negara Kesatuan Republik Indonesia segera bertanggung jawab atas penembakan warga sipil atas nama Prianus Lokbere, umur 17 tahun, Sius Karungu, Elias Karungu, dan Hendrik Lokbere, dan sebanyak masyarakat Nduga yang korban 257 atas dampak operasi militer TNI Polri oleh Presiden Joko Widodo di wilayah Ndugama Papua. Nomor 11, pemerintah pusat dan Gubernur Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Nduga segera melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap 4 ribuan pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TNI Polri pers TPNPB Kodam Tiga Ndugama semenjak awal Desember 2018 hingga saat ini tahun 2022. Nomor 12, kami selaku pelajar dan mahasiswi Nduga se-Indonesia meminta dengan tegas kepada pemerintah Kabupaten Nduga agar segera kembalikan atribut negara SK Kabupaten Nduga ke negara Republik Indonesia. Apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengindahkan sikap kami di atas, maka kami seluruh lapisan elemen masyarakat Nduga akan dengan tegas melakukan pengusiran kepada masyarakat Indonesia non-Papua dari atas wilayah Ndugama. Manokwari 12 April tahun 2022. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Wiwao Kenenago. Wah. Baik, untuk pernyataan sikap kami untuk Kota Studi DPC Manokwari sampai di sini, dan untuk selanjutnya kami akan berikan kepada perwakilan senior atas nama Saudara Skanus Poknyangge. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Angkat simbol perlawanan kita. Hidup masyarakat juga. Hidup. Hidup masyarakat juga. Hidup. Hidup kabupaten juga. Hidup. Hidup masyarakat juga. Hidup. Ya, masyarakat juga hidup. Di sini kan tambah perketatkan ke kronologis bahwa kami mahasiswa juga, jumlah kami ini sudah 1-2 orang saja jumlah kami. Kami sudah dihabiskan oleh pucuk senjata kapitalisme Indonesia, TNI Polri. Sehingga segera bertanggung jawab atas korban tanggal 5 April kemarin
atas nama Parinus Lokbere. Bupati segera turun dan fasilitasi masyarakat yang ada yang pengungsian. Bupati jangan hilang-hilang muka. Bupati naik karena masyarakat. Kontrol masyarakat itu. Kalau aspirasi kami yang kami sampaikan belum ada tanggapan, kami akan turun mongkok jalan. Kami akan sampaikan aspirasi kami. Sekian dan waktu saya kembalikan. Wah, ya, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Selanjutnya kami kasih waktu kepada kalau perwakilan, kalau ada yang mau sampaikan, mungkin di sini ada teman-teman perwakilan Timika atau Indania Puncak atau kalau ada silakan. Mungkin perwakilan Indania silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang telah berikan kepada kami. Saya mengajak kawan-kawan kata kiri. Hidup Mas Menduga. Hidup. Hidup Mas Menduga. Hidup. Hidup Mas Menduga. Hidup. Hidup Mas Kota Manokwari. Hidup. Hidup Mas Kota Manokwari. Hidup. Sekian, Pak. Kami mahasiswa Kota Espiri Manokwari asal Kabupaten Dugama ditegaskan kepada pemerintah daerah dalam hal bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Dugama dan di Polri yang ada di Kabupaten Duga. Kami meminta kepada kedua pihak agar segera bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang tahun 2018 hingga sampai 2020. Yang kedua, kami meminta kepada pemerintah dan TNI Polri segera bertanggung jawab atas kejadian terhadap masyarakat sipil bernama Parinus Lokbere yang terjadi pada tanggal 5 April 2022. Jika pelanggaran HAM ini tidak ditundasi dan tidak ditanggapi serius oleh kedua pihak, maka kami mahasiswa di se-Indonesia asal Kabupaten Duga, kami siap untuk dihadang aktivitas pemerintah di Kabupaten Duga. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas perwakilan yang menyampaikan. Untuk jumpa pers kami dari DPC Kota Studi Manokwari, mahasiswa-mahasiswa yang ada hari ini kami sampai di sini dan kami punya pernyataan sikap yang telah disampaikan bertindak lanjut disampaikan kepada pihak manapun. Itu yang kami bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.